Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan ya, khususnya di sektor energi, yaitu yang pertama ada saham E-Energi, BP, Medco, Pegas, IDMG, Antam, MDKA, dan PDPP. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham E-Energi, dan untuk saham E-Energi kemarin Jumat naik 2,3% ke level 356 ya. Jadi untuk E-Energi kemarin Jumat sempat nyentuh resisten. Jadi untuk resisten E-Energi saat ini masih di 360. Kemarin Jumat sempat nyentuh cuman gagal breakout dan close di bawah resistennya ya. Kalau kita cek untuk transaksi E-Energi kemarin Jumat, energi kemarin Jumat tanggal 2 Desember secara keseluruhan untuk ada yang akumulasi ya. Ini diakumulasi oleh BB. BB 100% transaksinya buy ya kemarin Jumat di E-Energi, valuasinya 4,7 M dan net buy 4,7 M juga, dan BB-nya ini BB asing ya, jadi asingnya net buy, yang masuk asing semua, BB, AK, BK itu asing, jadi E-Energi diakumulasi asing untuk kemarin Jumat ya. Untuk average-nya BB di 355, berarti floating profit cuma 1 poin aja. Ada kemungkinan sih, karena kalau lihat di sini untuk valuasi transaksi BP itu cenderung invest ya, dia 100% transaksinya buy di energi, harusnya dia jaga harga ya di energi. Market utamanya AK-nya juga net buy 3,9 M. Jadi masih ada kemungkinan naik ya untuk saham energi kalau berhasil buat patokan ini aja resistennya ya, berhasil breakout di atas 360 bisa naik lagi lebih tinggi, mengingat di sini juga ada gap dan yang belum ketutup pas tanggal 14 November ya, 11-14 di gap down-nya belum ketutup. Jadi karena hari ini asingnya net buy dan ada yang akumulasi di E-Energi, walaupun nggak gede-gede banget ya, nggak menutup kemungkinan untuk besok Senin masih bisa naik ya. Oke, itu untuk saham E-Energi kalau berhasil breakout di atas 360 ya bisa naik lagi. Untuk supportnya sih masih di sini, masih di 334, tapi kalau melihat kemarin Jumat energi asingnya net buy ya cenderung dibuka hijau dulu ya di awal market. Kemungkinan sih seperti itu, mudah-mudahan saja bisa breakout di atas 360. Oke, itu untuk saham E-Energi. Selanjutnya kita cek saham BP, dan untuk saham BP kemarin close di harga pembukaan ya. Jadi untuk saham BP kemarin itu open di 183 ya, sempat turun naik lagi dan close juga di harga pembukaan di 183. Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah II-nya masih jaga harga di saham BP? Kalau kita cek di sini untuk saham BP, II-nya masih net buy 63,5 ya. Jadi 100% transaksi II buy di saham BP kemarin Jumat. Yang masuk selain ini ada ZB. ZB-nya ini ZB asing, jadi asingnya net buy ya. Kemarin Jumat di saham BP asingnya net buy. BP. Kemarin Jumat asingnya net buy 2,1 M, nggak terlalu banyak. Cuman di sini untuk I-nya masih jaga harga, jadi ya harusnya masih cukup aman ya untuk saham BP. Untuk supportnya sih di area sini, untuk supportnya 182, ini support terdekat BP. Dan average-nya II kemarin Jumat juga buy-nya di 182 ya. Jadi ketika turun itu dinaikin lagi sama II. Dan ZB juga average buy-nya di 182. Kalau misal besok Senin harganya masih ada yang jaga di 182, itu ada yang jaga ya, ada kemungkinan naik lagi ya untuk saham BP. Untuk resistennya secara Fibonacci di 195. Tapi kalau secara histori untuk resisten terdekat BP ada di area sini ya, level tertingginya hari Kamis ya 188. Breakout 188 baru ngejar 195, kemungkinan 194, 195. Kemungkinan sih seperti itu untuk saham BP ya. Perhatikan saya level ini, kalau di area sini ada yang jaga harga ya ada kemungkinan naik.
support terdekatnya 182. Oke, itu untuk saham BB. Selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco kemarin turun cukup dalam 4% ke level 1080. Kalau secara teknikal, candlenya strong bearish ya ini. Candlenya merah lumayan lebar. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah ada yang nampung di saham Medco kemarin Jumat. Medco kemarin Jumat market maker utamanya BKCS ya. BK-nya net sell 124 juta. Jadi untuk BK cenderung scalping, sedangkan CS-nya 100% transaksinya sell ya. Jadi untuk CS murni distribusi kemarin Jumat di saham Medco tidak melakukan pembelian sama sekali. Jadi untuk Medco kemarin Jumat didistribusi oleh CS, ZP, DP, dan aslinya net sell, dan CS-nya juga CS lokal ya. Jadi lokalnya distribusi, asingnya juga distribusi ya. ZP, DP, AK yang jualan itu asing. Jadi lokalnya distribusi, asingnya juga distribusi. Jadi kemungkinan untuk besok Senin cenderung akan dibuka merah dulu untuk saham Medco. Dan buat teman-teman yang mau masuk di saham Medco, aman sih nunggu di area sini aja ya. Untuk supportnya di harga 1015. Kemungkinan sih kalau asing atau masih ada yang distribusi untuk besok Senin untuk Medco ya bisa ngejar area sini supportnya 1020 1015. Perhatikan saja level ini kalau mau masuk di saham Medco, tapi tetap disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Di sini juga open gap, bawahnya udah ketutup ya, jadi kemarin mungkin naik itu cuma nutup gap aja di hari ini, habis itu koreksi turun lagi. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Pegas, dan untuk saham Pegas kemarin juga koreksi 0,53% ke level 1890. Masih konsolidasi ya di area sini. Jadi untuk Pegas mau uptrend itu nanggung. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah aslinya masih hold di saham Pegas. Pegas kemarin Jumat tanggal 2 Desember secara keseluruhan ada yang akumulasi ini, diakumulasi oleh PD, PD-nya itu PD lokal ya, cuman yang akumulasi ini lokal. Untuk asingnya net sell ya, jadi untuk asingnya kemarin net sell di saham Pegas, diakumulasi oleh lokal. Pegas kemarin Jumat asingnya net sell 8M ya, jadi walaupun diakumulasi asingnya jualan ya turun, dan saham Pegas ini salah satu saham yang harganya itu biasanya mengikuti asing ya. Kalau asingnya masuk harganya naik, asingnya jualan harganya turun ya. Sepengetahuan saya seperti itu kalau mengikuti saham Pegas. Kemungkinan untuk besok ya harganya masih akan konsolidasi dulu ya di area sini. Kalau mau naik itu mungkin nunggu asingnya masuk lagi. Oke, itu untuk saham Pegas mungkin di awal market. Kalau kita cek di sini PD ya, BK-nya net sell 5,6M, BK AG net sell ya. Cuman PD ini yang cenderung akumulasi, tapi ini PD-nya itu PD lokal, average-nya di 1885 floating loss. Kalau kita cek aja dari harga sini aja, di tanggal 28 November untuk dari satu minggu terakhir di saham Pegas ada akumulasi ya. Jadi kalau dalam satu minggu terakhir itu diakumulasi oleh AK, KZCS ya untuk asingnya, tapi asingnya yang jualan ada ZP, BK, AG ya. Kemungkinan ya kalau mau masuk sih amannya nunggu di bawah 1860 ya. Kalau misal Pegas koreksi turun lagi di bawah itu, nah itu kesempatan buat nyicil. Kalau untuk saat ini sih mending ya kalau saya sih mending wait and see aja dulu, mengingat untuk asingnya kemarin Jumat net sell ya, walaupun kalau kita cek dalam satu minggu terakhir ini juga asingnya masih hold ya, si AK, terus siapa tadi? Kalau kita cek dari satu minggu terakhir untuk asingnya yang masuk paling banyak itu AK, KZ, CS, average-nya AK di 1889, floating profit 1 poin aja. Jadi ya sepertinya kalau asingnya jaga harga ya nggak menutup kemungkinan besok
ya naik ya. Cuman kalau melihat kemarin transaksi Jumatnya aslinya cenderung sepi, malah net sell ya ada kemungkinan konsolidasi dulu untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham Pegas samanya kalau mau masuk sih di dekat-dekat area supportnya 1860 atau di bawah itu lebih bagus ya. Untuk resisten terdekatnya ya di sini 1920 itu resisten Pegas secara histori. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham ITMG dan untuk saham ITMG kemarin turun koreksi 0,95% ke level 41.600 ya. Jadi ini konsolidasi di atas untuk ITMG mau naik lagi ke di atas 42.000 itu sepertinya agak berat ya untuk saat ini sepertinya agak berat. Coba kita cek kalau lihat candlenya sih kecil-kecil seperti ini apakah ada yang akumulasi selama ITMG konsolidasi di atas. Coba kita cek untuk transaksinya. ITMG kemarin Jumat dulu tanggal 2 Desember untuk asingnya net sell ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng asingnya lebih banyak yang jualan DP, CC, BK, AK, ZP versi asing jualan. Secara keseluruhan diakumulasi oleh BB, cuman BB-nya ini BB lokal ya. Jadi untuk ITMG ya sama seperti Pegas ya. Untuk harganya itu cenderung disetir oleh asing. Kalau asingnya masuk cukup banyak, ya harganya bisa naik. Kemungkinan sih seperti itu karena di sini yang akumulasi BB lokal dan asingnya malah net sell berapa ITMG kemarin Jumat asingnya net sell 9M. Jadi kemungkinan mungkin untuk besok sih ya masih konsolidasi aja di dekat-dekat resistennya ya. Untuk resistennya ya di 41.775 di area situ. Untuk supportnya sih untuk saat ini support terdekatnya di 40.820 850 lah daerah situ untuk area support ITMG. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Untuk besok sih coba kita cek dalam 1 minggu terakhir. Dari cek dari sini aja dari tanggal 23 November ketika ITMG konsolidasi di atas apakah disertai dengan akumulasi. Kalau kita cek dari tanggal 23 diakumulasi oleh ZP ya. ZP average-nya di 41.591 floating profit cuman nggak gede-gede banget. Ya mudah-mudahan untuk ZP ini mau jaga harga aja ya di saham ITMG. Sampai saat ini juga ZP belum jualan ya. ZP ini ZP asing. Ya di ZP asing net buy 110M ya. Jadi ketika konsolidasi di atas ini asingnya akumulasi mudah-mudahan untuk saham ITMG bisa naik lagi aja di atas di area 42.000 ke atas ya. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Selama ZP-nya nggak jualan, ya ada kemungkinan harganya cenderung konsolidasi dulu di atas, bahkan bisa naik ya kalau ZP-nya atau asingnya itu nggak banyak keluar di saham ITMG. Kemarin Jumat yang keluar asingnya ZP keluar ya, ZP keluar cuma 2,4 M aja, nggak banyak-banyak banget, lebih banyak yang akumulasi dalam 1 minggu terakhir. Lihat aja minggu depan, kalau minggu depan untuk asingnya masih hold di saham ITMG malah cenderung akumulasi lagi ya, ya bisa naik lagi lebih tinggi ya. Tapi kalau asingnya malah jualan mungkin taking profit ya itu bisa turun mengingat untuk asingnya itu udah mulai masuk di harga bawah sini udah mulai naik ya, udah mulai masuk. Oke, itu untuk saham ITMG tetap disclaimer ya. Amannya sih kalau mau masuk ya nunggu di dekat-dekat area sini 40.850. Kalau di area sini ada yang jaga harga ya ada kemungkinan madul naik ya. Oke, itu untuk saham ITMG karena kemarin Jumat minus 0,9% dan asingnya di lebih banyak jualan ya walaupun nggak terlalu banyak dan ini yang akumulasi lokal ya ada kemungkinan mungkin konsolidasi dulu untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam kemarin bentuk candle merah ya. Open gap atas langsung open di 2050 sempat naik kemudian turun lagi. Kalau kita cek transaksinya untuk saham Antam kemarin Jumat. Antam kemarin Jumat tanggal 2 Desember diakumulasi oleh PD ZP ya. Ini PD-nya itu PD
lokal, ZP-nya ZP asing ya. Jadi asingnya netbuy, lokalnya juga netbuy ya. Jadi koreksinya saham Antam kemarin itu disertai dengan akumulasi. Asingnya netbuy berapa di saham Antam kemarin? Antam asingnya netbuy 9M. Average-nya di 2042, berarti floating loss sedikit ya. Mudah-mudahan untuk saham Antam besok Senin bisa breakout uh, di atas 2040 ya. Ya 2040 ya, ini di area resistennya. Jadi untuk saham Antam kalau besok langsung hijau dan di area 2040 itu ada yang jaga harga ya, ada kemungkinan naik lagi lebih tinggi. Target kenaikan kalau untuk saham Antam masih naik, resisten selanjutnya di 2110 ya. Tapi kalau langsung merah ya akan nguji support dulu ya. Mungkin koreksi sampai ke arah sini baru madul naik kalau merah. Tapi kalau lihat aslinya netbuy dan lokalnya juga netbuy. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir untuk saham Antam, kita cek dari tanggal 28 untuk aslinya udah netbuy cukup banyak ya. CS, AKZ, JU, ZP, AG, BK masuk. Dan mereka juga kemarin juga belum jualan. Kemarin Jumat ya ada kemungkinan eh, saham Antam naik ya. Yang jualan kemarin Jumat BK aja untuk aslinya ini paling banyak 13M. Kalau kita cek dari tanggal 28 untuk BK-nya eh, masih net buy sih, nggak terlalu gede 3,6. Cuman untuk CS, KZ, CU, ZP masih hold ya di saham Antam, mereka masih ya mungkin masih mau nunggu saham Antam naik lebih tinggi lagi. Mungkin sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Antam. Jadi menurut saya sih karena turunnya kemarin Jumat disertai dengan akumulasi ya nggak menutup kemungkinan akan naik lagi ya untuk besok Senin. Kita lihat aja besok Senin. Oke, itu untuk saham Antam tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham MTKA. Dan untuk saham MTKA kemarin langsung open gap atas ya, open di 4.450. Jadi untuk saham MTKA itu open gap atas, turun koreksi ditarik naik lagi kelas di 4.440 ya, walaupun candlenya warnanya merah tapi secara keseluruhan ditutup surplus 1,6% untuk MTKA kemarin Jumat. Dan untuk aslinya itu cenderung akumulasi terus ketika MTKA di area sini pun ya pas konsolidasi di atas 4.320 untuk asingnya terus masuk, turun asingnya masih terus masuk. Dan kemarin Jumat asingnya net buy cukup banyak di saham MDKA ya. Kalau kita cek untuk MDKA kemarin Jumat asingnya net buy 102M ya, paling banyak asing masuk di MDKA kemarin Jumat. Kalau kita cek transaksinya siapa yang akumulasi MDKA, kalau kita cek di sini untuk MDKA tanggal 2 Desember ya kemarin ya masuk aslinya ada DX, BK, ZB, AI, CC. Dan untuk DX ini 100% transaksinya baik. Jadi untuk DX versi asing cenderung net 100% transaksinya baik lah ya di saham MTKA. Untuk AI juga 100% AI dan KZ 100% transaksinya baik di saham MTKA kemarin. Yang jualan AK aja ini paling gede 13,5, cuman secara keseluruhan untuk asingnya masih net base 100-an M dan diakumulasi oleh asing ya untuk saham MTKA. Jadi ada kemungkinan untuk besok Senin sih masih bisa naik lagi. Untuk target kenaikan MTKA ya di area sini 4.600 itu resisten selanjutnya ya di saham MTKA. Kalau koreksi supportnya di area sini, misal besok turun dan koreksi ke area sini itu malah kesempatan buat yang mau masuk di saham MTKA ya, dengan catatan asingnya nggak jualan, asingnya belum distribusi. Oke, itu untuk saham MTKA. Untuk besok Senin sih cenderung masih naik. Target kenaikannya ya di 4.600. Kalau mau taking profit yang udah floating profit dekat-dekat area sini ya disclaimer ya kalau mau taking profit. Tapi kalau masih muat ya itu keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham PDPP ya. Setelah sekian lama kita nggak cek untuk saham PDPP, konsolidasi di bawah ya. Di awal IPO itu langsung arah, hari keduanya itu juga arah, open gap di atas langsung dibanting turun, turun ARB, ARB, ARB yang keempat ya, ini satu, dua, yang keempat dia tarik naik dan konsolidasi di area sini. Jadi
Secara teknikal resistennya di 230, supportnya di 2198 ya. Ya, 198 supportnya. Untuk kemarin Jumat sih ditutup surplus 3,96%. Apakah sudah ada yang akumulasi di saham PDPP? Kalau kita cek untuk transaksinya, kemarin Jumat tanggal 2 Desember diakumulasi oleh YP ya. Ya ini bukan akumulasi lah ya. Ini cuma net buy aja untuk YP. Market maker utamanya YP, volumenya 5,2 M dan net buy 719 juta. Average-nya di 211 berarti floating loss 1 poin. Kalau kita cek dari sini, dari PDPP itu konsolidasi 15 November ya, kita cek dari tanggal 15 November ketika PDPP di bawah ini apakah disertai dengan akumulasi atau cuman trading aja market makernya. Kalau kita cek dari tanggal 15. Ini kita cek dari tanggal 15 November untuk PDPP ya ini memang didistribusi oleh MG, AOTP, XY, XL ya. Jadi sebagian retailnya keluar, PD keluar, CC keluar. Yang masuk itu YP, yang jadi market maker utamanya YP, MG YP ya market maker utamanya. Dan kemungkinan ini yang bikin saham PDPP itu gerak ya YP ya, yang paling berkontribusi YP dan MG. YP-nya net B 3,5, average di 218. Jadi untuk YP-nya itu floating loss. Kalau yang floating loss itu bukan retail aja ya, ada kemungkinan harganya masih bisa diangkat naik lah ya. Walaupun untuk YP itu cenderung scalping, walaupun net B 3,5, followersnya 82M. Jadi untuk YP cenderung scalping. Kalau mau masuk di PDPP untuk saat ini sih ya yang ngikutin YP aja ya, scalping trading seperti itu. Ya masih ada kemungkinan naik kalau menurut saya untuk PDPP minggu depan ya. eh Ya ini aja buat patokan selama nggak breakdown di bawah 198 untuk PDPP kemungkinan masih akan konsolidasi di range area 198 sampai 230. Jadi yang udah misal besok naik, kalau mau taking profit ya dekat-dekat atas ini. Kalau bisa breakout di atas itu malah bisa naik lagi ya. Cuman kalau lihat dalam ketika konsolidasi di bawah ini malah PD-nya EMG-nya distribusi 7M-an dan YP-nya itu cenderung scalping ya. Ya sepertinya akan konsolidasi dulu di bawah ya, atau kita lihat aja besok, siapa tahu kalau retailnya udah banyak, lebih banyak lagi yang keluar, retailnya lebih banyak keluar, untuk sahamnya bisa naik lagi lebih tinggi. Biasanya sih seperti itu karena kalau kita cek di sini dalam ketika konsolidasi di bawah itu sebagian retail juga udah mulai keluar ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng sebagian retailnya udah mulai keluar. Oke, itu untuk saham PDPP dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Tetap disclaimer, semoga bermanfaat. Terima kasih.